Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat kita beribadah. Kembali karena PPKM, kita melalui online, melalui teknologi YouTube, kita datang beribadah. Siapkan hati kita dengan tulus, rasa rindu yang kuat untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan mohonkan berkat Tuhan agar ibadah kami melalui YouTube, tetapi tetap kami boleh rasakan uluran tangan kasih-Mu, kuasa firman-Mu menjangkau hati kami, mengubah hidup kami. Terima kasih, iman kami boleh dikuatkan. Kasih kami boleh bertumbuh, kesetiaan dan ketaatan kami bertambah-tambah di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami. Amin. Puji Tuhan, kita dengarkan dulu sebentar pujian yang akan disampaikan. Bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
Kita membaca satu ayat di dalam kitab ke Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji nama Tuhan. Saat kita mempertahankan iman, saat kita memelihara keselamatan, nah kita harus berjuang. Berjuang bukan sekedar tetap bertahan, tidak mundur, melainkan kita harus maju. Jadi berdiam itu salah, ya, pasif itu tidak menguntungkan. Apalagi kalau punya sifat ya boleh iya, boleh tidak, acuh-acuh tak acuh begitu. Jangan, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan gambaran seperti seorang atlet yang mau maju dalam pertandingan. Dia harus mempersiapkan diri dengan latihan. Dia harus latihan dengan disiplin. Latihan, disiplin, dan konsentrasi. Itulah yang diperlukan untuk berjuang. Tidak mudah untuk menyerah. Tidak mudah jatuh bangkit kembali. Berjuang terus. Karena di sana yang tadi kita baca, ada kata dengan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kata dengan tekun. Dengan tekun ini memiliki juga unsur di dalamnya harus ada kesabaran, ada kegigihan yang tidak gampang untuk menyerah, itu tekun. Saudara, kita membaca dari kiriman Ibu Acin, renungan melalui kencan dengan Tuhan, disebutkan ada seseorang karena dia kehujanan bernaung di bawah tenda, tetapi dia harus menunggu hujan berhenti, kalau tidak dia kebasahan. Jadi berpikir bagaimana caranya kalau hujan, tenda itu bisa dibawa untuk sehingga dia tidak kehujanan. Minggu lalu saya singgung soal adik ibu yang datang ke gereja karena hujan pakai payung daun pisang. Nah, orang ini berinisiatif, tidak mau tinggal diam. Dia berusaha dan jadilah payung yang kita kenal. Begitu juga ada satu orang diceritakan saat dia duduk santai melihat debu berterbangan ditiup angin dari timur ke barat. Dia berpikir, bagaimana caranya supaya angin itu bisa diarahkan sekarang dari barat ke timur atau dari selatan ke utara. Nah, orang ini akhirnya menciptakan atau menjadikan exhaust, vakum, blower dan sebagainya, yaitu mengarahkan kekuatan angin untuk diarahkan sebagaimana perlunya. Nah, saudara, kita lihat orang yang tidak tinggal diam dan mau berusaha menjadikan alat-alat yang berguna di sekitar kita. Sekalipun itu tidak begitu spektakuler, hal-hal yang ringan, tetapi dia menghasilkan dan hasilnya itu amat berguna. Keberhasilan yang sederhana tetapi berguna. Nah, kita berbicara dengan topik talenta yang diberikan oleh Adonai, oleh seorang Tuhan kepada orang-orang kepercayaannya. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Nah, talenta itu harus dikembangkan, talenta itu harus digandakan, talenta itu harus menghasilkan, ya, bertambah-tambah. Tidak disebutkan
targetnya harus seperti apa, berupa apa, bentuk apa, dan lain sebagainya, tetapi mempunyai satu hasil. Dalam minggu-minggu ini, dari tanggal 5 sampai rencana tanggal 20, ada program pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Kalau kita perhatikan sulit. Apalagi pada hari Senin, ya, PPKM hari ketiga, tetapi hari kerja yang pertama yaitu hari Senin. Itu motor, mobil, dan lainnya itu tumplak di jalanan sewaktu ada aparat mencegat dari luar mau masuk, dari luar Jakarta mau masuk Jakarta, karena diharapkan untuk di rumah saja, membatasi kegiatan masyarakat, pembatasan kegiatan masyarakat, ya, apa mau dikata, bahkan sampai ada yang nekat, yang bandel. Jam malam jam 8 terakhir masih ada yang buka kafe, masih ada tenda-tenda makanan di pinggir jalan lewat dari jam 8, sehingga petugas memperingatinya. Petugas harus menerapkan sanksi-sanksi. Kalau tidak, ya tidak berhasil. Nah, kalau tidak berhasil, kemungkinan PPKM ini diperpanjang dan kemungkinan juga lockdown total. Nah, kalau sampai hal seperti itu terjadi, maka panjang ceritanya, urusannya pun bertambah. Baik kantor, baik perdagangan akan terganggu. Begitu juga sekolah yang rencana tatap muka tidak jadi, dimundur. Belum lagi restoran, belum lagi pariwisata, semuanya akan terganggu. Dengan ketidakpatuhan menyebabkan PPKM tidak berhasil. Padahal sudah diperingati PPKM darurat. Nah, saudara, dalam keadaan seperti itu, gereja pun harus kita ibadah melalui YouTube. Ibadah di rumah saja. Namun, saudara, jujur, sekalipun kita siapkan ibadah YouTube, melalui online, jujur saudara, ada yang tidak ikut ibadah. Ada yang mengabaikan jam 9 yang diumumkan untuk kita bareng-bareng bersatu hati menghadap, arahkan mata rohani kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oke lah. Mungkin ada yang terlambat, buka HP, menyiapkan dan lainnya, tidak jadi soal. Tetapi jujur, saya tahu ada yang tidak ibadah. Pada hari Minggu, dia merasa, aduh, siaran YouTube online tidak menggigit lah, atau yang lainnya. Tapi jujur saudara, apakah setelah kita tatap muka bisa langsung hadir? Ada yang masih rasa takut dengan virus 19. Nah, itu sebabnya pergunakan teknologi online ini, YouTube ini kita pergunakan. Ya, sekalipun kami sudah mempersiapkannya secara ekstra loh. Kami, bukan saya sendiri. Ada Richie, ada Elsia, mereka merekam, mereka mengeditnya. Terkadang saudara sampai jam 2 pagi baru selesai. Dia kirim kepada saya untuk di besok paginya. Tidak ibadah, mungkin karena halangan masing-masing punya sebab. Satu kali tidak ibadah, ya tidak ada sanksinya. 2 kali tidak ibadah, ya memang tidak ada sanksinya, tidak ada hukumannya. 3 kali tidak ibadah, tetapi tetap makan tetap 3 kali. Tetapi untuk ibadah sudah berkali-kali. Nah, kalau kelamaan saudara, tidak ibadah, kelamaan, dan seterusnya,
maka akan menjadi kebiasaan, nggak ibadah. Jadi apa jadinya ya? Tuhan tidak berubah. Nah, yang disebut orang umat Tuhan tetapi tidak ibadah, jadi bagaimana ya? Jadi apa jadinya kalau gitu? Sebutannya apa ya? Anak Tuhan tetapi tidak beribadah kepada Tuhan. Orang Kristen tetapi tidak ke gereja. Oke lah, memang ini lagi pandemi sehingga tinggal di rumah. Namun saudara, pada kesempatan-kesempatan yang kita sudah dapatkan, jangan lupa, jangan abaikan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, cuman hanya bisa berkata, waspadalah, berjaga-jagalah. Sebab hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Harinya tidak ada yang tahu, bulannya, tahunnya tidak ada yang tahu. Ya, jadi waspadalah saja. Nah, sewaktu kita kembali lagi pada topik minggu lalu tentang talenta, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Yang 1 mungkin ada iri, kenapa saya cuma 1 dan lain-lainnya. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan satu ayat Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Saudara perhatikan lagi. Jadi baik matahari kepada orang yang benar, kepada orang yang tidak benar, mereka merasakan curahan hujan, turunnya hujan yang membawa kesuburan tanaman, itu pun dicurahkan kepada orang yang baik, pada orang yang benar, dan juga dirasakan manfaatnya kepada orang yang tidak benar. Jadi sama saja, tidak ada perpisahan, ada pengecualian. Yang dapat 5, yang dapat 2, yang dapat 1, semua sama. Ikut arus gelombang, tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan. Tetapi yang ada adalah mereka tetap tekun, berjuang, bertahan, sehingga mendapatkan kemenangan, bisa membawa hasil yang menyenangkan bagi tuannya. Di dalam ejaan aslinya, bahasa aslinya, Adonai, Tuhan di atas Tuhan, ya, yang menyediakan segalanya, termasuk pahalanya itu, termasuk pahalanya itu. Jadi yang terima 1 talenta, kenapa dia harus dicampakkan? Karena dia benar-benar tidak berguna, karena benar-benar dia tidak berarti. Karena semestinya dia harus menjaga 1 talenta, karunia yang dipercayakan kepadanya itu. Apa sih yang dipercayakannya itu? Yang pasti menjadi ahli waris Bapa di surga, keselamatan. Saudara, kita menyimpang, mundur sebentar. Ada cerita satu keluarga yang mempunyai 2 orang anak, kakak beradik. Tetapi si adik ini berkhianat. Si adik ini murtad. Kelakuannya tercela. Dia meminta harta bapaknya yang masih hidup dan pergi berfoya-foya, berbuat maksiat. Sampai satu ketika hartanya itu habis, hartanya itu ludes, dan dia hidup terlunta-lunta. Nah, kalau bilang terlunta-lunta itu saudara, makan saja pun, makanannya dimakan oleh babi pun, itulah bagiannya.
terlunta-lunta. Akhirnya si adik itu atau si bungsu yang saudara lihat di dalam Injil Lukas menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan, bahwa ada sesuatu yang begitu berharga dilepaskan, dia tidak hargai dan hilang dari tangannya, dari hidupnya. Dia tertunduk, lesu, pasrah. Makan seperti makanan yang dibabi makan, dimakan. Ya. Akhirnya dia pulang kembali ke rumah bapaknya. Dia mengakui kesalahannya, dia mengakui dosa-dosanya. Nah, saudara, saat seorang sadar bahwa dia sudah salah, dia sudah berjalan di jalan-jalan yang tidak benar, dan dia sadar, dia berbalik. Itu kira-kira arti tobat dalam bahasa cetakan asli, bahasa aslinya. Tobat itu adalah berbalik pada jalan yang benar. Nah, saat orang itu memperoleh atau mempertobatkan dirinya sendiri, menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, dan kembali mempertobatkan dirinya sendiri, maka roh dan jiwanya mendapatkan pengampunan oleh rahmat kasih kemurahan Tuhan Allah. Bahkan yang memberikan anaknya yang tunggal, ya, yaitu Yesus Kristus, rela untuk mati asal dia dapat membawa saudara dan saya kembali hidup kembali dalam kemuliaan Tuhan yang sudah terhilang oleh karena dosa. Saudara, Kristus yang mati untuk menebus salah dosa kita. Dia rela mati asal dia dapat membawa kita kembali kepada Bapa. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, saudara, COVID-19 ini melebur, katakanlah, melebur, menjadikan satu kebiasaan yang baru. Kerja di rumah menjadi satu kebiasaan baru. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu sudah menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang disebut istilahnya new normal, saudara. Nah, dalam keadaan seperti ini, janganlah kita benar-benar mengikuti new normal yang sedemikian rupa, terlebur dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, akhirnya hilang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, biasa ibadah, tidak beribadah, dan lainnya. Saudara, undur di dalam ibadah, undur di dalam kasih kemurahan Tuhan, saudara, seperti si bungsu itu. Nah, sewaktu dia menyadari, dia balik, dia mendapatkan rahmat kasih kemurahan Tuhan. Saat itu, saudara, itu merupakan satu, ya, saya bisa katakan itu merupakan satu talenta yang didapat. Roh dan jiwanya diselamatkan kembali. Nah, inilah sebenarnya buah yang amat disuka oleh Adonai, oleh Tuhan yang menyuruh dia, yang memberikan talenta itu. Berikan talenta, berikan rahmat, berikan kemurahan sebagai anak-anak warga kerajaan surga, keselamatan, dia tidak pergunakan. Nah, sewaktu dia bertobat, dia dapatkan kembali keselamatan itu. Nah, buah itulah yang amat disuka oleh Bapa. Puji Tuhan, saudara. Buah itulah yang amat disuka,
yaitu jiwa yang hilang pulang kembali. Jiwa yang terhilang kembali pulang kepada Adonai, kepada Bapa di surga. Itu adalah buah yang amat disukai oleh Bapa, sehingga dia rela untuk mengorbankan putranya yang tunggal, ya, asal dia dapat membawa kita kembali dalam kemuliaannya. Saudara, COVID-19 yang seperti sedemikian rupa sudah berjalan 1 tahun lebih, ya. Namun kalau kita perhatikan, saudara, ada sebuah ayat yang manis yang kita bisa baca di dalam 1 Petrus, suratan 1 Petrus. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, si bungsu yang menyia-nyiakan, yang tidak menghargai talenta yang diberikan, setelah dia sadar, didapatkan kembali ke satu kehidupan yang baru, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi talenta itu kita dapatkan, kita kembangkan. Semuanya mengalami sesuatu arus di dalam zaman, karena kita tinggal di dunia sama. Tetapi tetap tekun. Itulah yang dipertahankan. Sebagai seorang atlet yang mau bertanding dan mau menang, mendapatkan pahala, dia harus berlatih, dia harus konsentrasi, dia harus disiplin, dan lainnya. Satu talenta yang Tuhan berikan, keselamatan, kesempatan untuk kita menikmati kasih anugerah Allah sebagai waris kerajaan surga. Peliharakan. Jangan sampai dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna. Tetapi saudara, kepada yang 2, kepada yang 5, yang bisa bertahan, yang bisa mengembangkan, firman Tuhan katakan, mari masuklah untuk bersuka bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Ketekunan untuk tetap menjadikan, bertekun untuk kita masuk dan menjadikan kesukaan Bapa Surgawi. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan bagian firman Allah. Biar kiranya Tuhan meteraikan di dalam hati kami, dalam hidup kami, agar kami boleh tetap tekun mengiring Engkau, tetap bersuka di dalam beribadah, sehingga talenta itu tidak terbengkalai, tidak disia-siakan, tetapi kami boleh pelihara kepercayaan-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, ingatkan kami selalu, biar kami boleh tetap setia, biar kami boleh tetap tekun, taat, dan bertambah-tambah mengasihi Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Kasih kemurahan Allah Bapa,
yang memelihara kita sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita tidak tercadang pada kedatangan kali kedua Yesus Kristus. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya yang menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami terimakan berkat. Haleluya. Amin.